Istiawan, Ketua MTMC PP Muhammadiyah tahun 2025 dengan tema ketangguhan komunitas dan pelestarian pusaka dalam upaya pengurangan risiko bencana. Salam dan selamat semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami selaku pimpinan daerah Kota Mojokerto, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Mojokerto, juga sekaligus mewakili PDM Kabupaten Kota Mojokerto yang disebut sebagai PDM Mojokerto Raya. Mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan yang mana Kota Mojokerto dijadikan tempat peringatan PRB, pengurangan risiko bencana. Semoga acara ini berjalan sukses dan membuahkan hasil yang luar biasa. Terkait dengan pengurangan risiko bencana ini, sebenarnya di Muhammadiyah itu termasuk kategori sosial. Sejak lahirnya Muhammadiyah itu sudah bergerak di bidang sosial dan pendidikan dan kesehatan. Misalnya kalau di Muhammadiyah itu disepiriti oleh Quran Quran Al-Ma'ruf, menyantuni para du'afa dan sebagainya. Sekarang dikemas dalam bentuk lebih modern terkait kepeduliannya kepada sesama manusia yang membutuhkan bantuan. Dikemas dalam bentuk sekarang ini MDM. Oleh karena itu, bagi Muhammadiyah, gerakan-gerakan seperti ini sudah sekolah hangat, karena sudah sejak lahir pergerakannya di dinas sosial, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Oleh karena itu kami selaku panitia lokal mohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada pelayanan-pelayanan kami yang kurang berkenan atau kurang pas dulu. Memang informasi ini kelihatannya mendadak itu. Hari kemarin itu setelah rapat-rapat juga buka ya, tapi alhamdulillah ternyata bisa berjalan dengan baik sampai hari ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita menyelenggarakan satu kegiatan yang sering bersesi sharing dalam rangkaian kegiatan bulan pengurangan risiko bencana, tangguhan komunitas dan pelestarian pusaka. Ketika saya tulis dalam status saya, seorang teman langsung komentar, "Pusoko itu pusoko opo, sekarang ke opo?" Dengan ada yang negatif. Tentu dalam kaitan pengurangan risiko bencana bukan kemudian pusaka itu kita kira-kira di Mojokerto agar kemudian tidak ada bencana, tetapi pusaka tak benda berupa kearifan masyarakat atau tradisi masyarakat yang menurut soal bencana. Karena sesungguhnya kejadian alam, apakah itu banjir besar, apakah itu erupsi gunung berapi atau gempa bumi, sudah ada sejak sebelum manusia itu ada. Dan kakek moyang kita juga pernah mengalami itu. Dan mereka juga punya sistem ketangguhan di dalam menghadapi bentuk bencana tersebut. Tetapi
dengan perkembangan zaman ini ada sebagian masyarakat yang kemudian merupakan hal itu. Kalau saya baca dalam beberapa tulisan Pak Amin Widodo ini seringkali mengungkap soal-soal kebijakan masyarakat dulu, cerita-cerita masyarakat bagaimana mereka menghadapi bencana. Dulu kita sudah punya seorang ahli geologi, almarhum ya Mas Riki. Beliau di dalam webnya terus dongeng geologi, yang itu menarik sekali. Jadi geologi peristiwa geologi itu sebuah dongeng yang kemudian itu akan menjadikan pelajaran bagi masyarakat. Oleh karena itu pada sharing session pada pagi hari ini akan kita angkat berbagai persoalan tentang masalah bencanaan dalam sudut pandang pengurangan risiko bencana. Tentu kemudian dengan kebijakan lokal, karena Mojokerto punya riwayat yang panjang dalam kegiatan kehidupan di masyarakat ini. Tentu kita akan mengingat Majapahit sebagai sebuah kerajaan dengan segala riwayatnya yang mewarnai kehidupan di Indonesia ini. Sehingga menjadi penting kita menjadi semakin mengerti secara bijak menghadapi bencana. Memang teori-teori itu berkembang, tetapi bukan berarti kita kemudian meninggalkan hal yang bersifat tradisional yang sungguh itu merupakan sebuah kemampuan untuk menghadapi bencana. Ketika kita bicara tentang bulan PRP, bulan pengurangan risiko bencana, maka itu dari bulan peningkatan ketangguhan kita. Ancaman kebencanaan di Indonesia cukup merata dengan berbagai bentuk ancamannya. Menjadi penting kalau itu bagi masyarakat mengenal ancaman itu, sehingga dengan mengenal ancaman maka akan mampu menghadapi dengan sebaik-baiknya. Karena memang kita menerangkan kalau kita tidak ngerti ancaman, tiba-tiba kita hadapi dari persoalan. Sepertinya bangsa Indonesia itu perlu dielingkan Gusti Allah sudah saya. Ketika di 2004 tsunami besar melanda Aceh, Serambi Mekah yang menewaskan sekitar 300.000 jiwa. Di antara kelengahan kita berpotensi peristiwa yang besar. Tetapi ada cerita yang menarik di tsunami Aceh. Sebuah masyarakat yang sudah dikenal dengan cerita mereka punya tradisi semua cerita-cerita yang turun-temurun. Bagaimana kalau laut surut apa yang harus dilakukan? Ternyata menjadi sangat bermanfaat. Jadi cerita-cerita rakyat itu mempunyai kebijakan yang luar biasa. Untuk itulah kita mengangkat cerita rakyat. Tetapi menjadi agak repot ketika di zaman modern sekarang ini, bagaimana menyajikan cerita rakyat. Alhamdulillah, EPFC punya program Karang Tangguh yang dulu dilaksanakan di Pulau Lombok dan tahun ini dilaksanakan di Pulau Sumbawa dengan didukung oleh Siap Siaga yang merupakan lembaga yang memiliki kerjasama dengan pemerintah Australia, mengajak EPFC untuk kemudian mengangkat cerita-cerita itu. Tentu dalam bahasa sekarang, wujudnya medianya pun harus kita sesuaikan. Apakah itu melalui buku komik atau nanti dibuat semacam cerita melalui video-video singkat, ini akan langsung bisa diterima masyarakat, sehingga kemudian cerita itu akan terekam dalam memori, sehingga terjadi sesuatu maka masyarakat akan bijak akan menanggapinya. Oleh karena itu, Bapak sekalian yang sangat saya hormati, kami berharap pada sharing session pada pagi hari ini nanti bidang pakar kebencanaan, pakar pendidikan kebencanaan luar biasa beliau. Kemarin saya ke Kupang, Bu, masyarakat Kupang di Lelotopi di Flores Timur pasti mengharap kehadiran beliau, karena kemarin beliaulah yang saya katakan pendidikan tidak boleh berhenti dalam bencana. Dan bidang ini kemudian mengajak para guru kembali. Alhamdulillah kemarin saya di Kupang kita kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, NDNC bersama JIS Timor akan membangun sekolah darurat karena di Lelotopi sendiri masih belum
betul laki-laki itu masih terus membutakan kekuatannya yang mengganggu kehidupan negara kita. Tetapi saya mengatakan sekolah tidak boleh berhenti. Oleh karena itulah gurunya juga harus siap. Nanti kita akan melakukan pendidikan guru terutama langkah dan bencana. Dia juga sekolah tambang. Meskipun sekolahnya dalam suasana darurat tetap harus dilaksanakan. Inilah salah satu tugas sekolahnya. Oleh karena itulah kalau pada pagi ini kita akan mengangkat tema-tema itu sehingga kemudian kita mampu mendorong integrasi program ketangguhan untuk kalau ketangguhan dapat kemudian berakibat pada pengurangan bencana menjadi masalah. Sekaligus juga program ketangguhan melestarikan usaha Indonesia dalam bentuk usaha tak benda. Kemudian juga meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya merawat melestarikan usaha-usaha tersebut. Usaha tak benda dirawat dalam kemasan yang bisa diterima masyarakat dengan baik dalam konteks menghadapi bencana. Praktek baik dari masyarakat yang hidup di beberapa daerah itu perlu kita angkat, saling menularkan. Kalau dulu ketika media komunikasi belum sebentar sekarang itu menjadi masalah. Tetapi dengan media komunikasi yang luar biasa cepatnya sekarang ini, tetapi butuh pemahaman dan praktek baik, jangan sampai media komunikasi justru disalahgunakan. Saya nyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Sari atau yang mewakili, dan juga kepada yang terpilih pimpinan pusat Bapak Budi Setiawan, dan juga Pak Ngarso, dan juga kepada Ibu Rahmawati Husin. Ini saya kalau ketemu sama Bu Rahmawati Husin ini Ketua LLHPB PP Alicia, seperti itu. Dan ucapan terima kasih tak terhingga kepada segenap pimpinan daerah Muhammad MDMC. Statement beliau adalah, saya wakafkan diri saya untuk pengurangan risiko bencana. Tepuk tangan untuk Bapak Amin Widodo. Berikutnya ada Bapak Catur Kukuh Suryanto. Nah, kalau kita kemudian bicara tentang kebencanaan, sebetulnya arsitek yang berkearifan lokal itu sudah ditata sedemikian rupa. Yang dari HFI. Beliau ini juga guru, tapi guru yang menjadi ki dalam, gitu ya. Sehingga keseharian beliau menyampaikan bagaimana pengurangan risiko bencana melalui mata pelajaran bahasa Inggris ya Mas Bambang.